Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi ada apa di tanggal 1 Maret tahun 2022. Nah, tepatnya besok tanggal 1 Maret tahun 2022 ada kebijakan baru dari pemerintah. Nah, kebijakan apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya Presiden menginstruksikan tentang kebijakan yang diturunkan di tanggal 1 Maret tahun 2022 ini mengenai BPJS Kesehatan. Nah, ini berguna untuk siapa saja, Kak? Apakah untuk KPM PKH, KPM BPNT, atau KPM yang menerima bantuan sosial saja? Nah, ini khusus diperuntukkan untuk semua warga Indonesia yang berkenegaraan Indonesia itu wajib memenuhi atau mengikuti instruksi Presiden seperti ini. Nah, seperti apa instruksinya? Mari simak video ini sampai habis. Nah, di sini saya akan membacakan berita tentang ada kebijakan yang diturunkan Presiden mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 ini. Nah, di sini saya membacakan beritanya dari kompas.com yang tentunya berita ini sangat terpercaya, yakni adanya 6 layanan publik yang mewajibkan syarat BPJS Kesehatan, yakni dari jual beli tanah hingga bikin SIM dan STNK serta yang lainnya. Ternyata di sini adalah pemerintah menginstruksikan kepada semua warga negara Indonesia itu untuk mengikuti BPJS Kesehatan guna untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pembuatan SIM, pembuatan STNK, pembuatan KCK, pergi umroh haji, persyaratan jual beli tanah, dan persyaratan lainnya. Jadi sekarang kalau ingin melakukan hal tersebut, seseorang harus mengikuti atau harus daftar BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Nah, seperti apa kabar selanjutnya? Mari simak sampai habis. Kompas.com, BPJS Kesehatan akan menjadi syarat wajib dalam mengurus sejumlah layanan publik seperti jual beli tanah, bikin SIM dan STNK, hingga syarat haji dan umroh. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Inpres diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2022. Lantas, selain layanan publik yang disebutkan di atas, apa saja layanan publik lainnya yang mewajibkan syarat keanggotaan BPJS Kesehatan? Berikut ini daftarnya. Yang pertama adalah jual beli tanah. Jadi yang pertama layanan publik yang harus menyertakan BPJS Kesehatan adalah jual beli tanah. Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2022, jual beli tanah diharuskan melampirkan BPJS Kesehatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam
diktum kedua angka 17 dalam Inpres tersebut yang berbunyi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran beralih hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Status khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Teuku Taufikul Hadi membenarkan hal tersebut. Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah baru keluar tahun ini Inpresnya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret tahun 2022 besok. Ungkap Taufik dikutip dari kompas.com Jumat 18 Februari 2022. Taufik juga menjelaskan BPJS Kesehatan yang dapat dilampirkan bisa dari berbagai kelas, yakni kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Yang kedua, pelayanan publik yang harus pakai BPJS Kesehatan adalah haji dan umroh. Menurut Inpres baru tersebut, jamaah haji dan umroh juga diharuskan tercatat sebagai anggota BPJS Kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam diktum kedua angka 5 yang menginstruksikan Menteri Agama RI agar ikut menyukseskan program BPJS Kesehatan. Mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Mensyaratkan calon jamaah umroh dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Meski demikian, Direktur Pengelolaan Dana Haji Jaja Jailani mengatakan untuk saat ini syarat BPJS Kesehatan untuk ibadah haji dan umroh belum diterapkan. Menurut Jailani, ketentuan tersebut saat ini masih proses pembahasan dengan sejumlah pihak. Masih berproses, jadi tindak lanjut dari MOU ini sedang kami tindak lanjuti dalam pembahasan, tapi belum menjadi persyaratan utama di dalam pendaftaran haji, kata Jaja dihubungi kompas.com Sabtu 19 Februari 2022. Yang ketiga, yang menjadi syarat pelayanan publik harus memiliki BPJS Kesehatan adalah ketika membuat permohonan SIM, STNK, dan SKCK. Pelayanan permohonan SIM, STNK, dan SKCK juga disyaratkan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini sebagaimana bunyi instruksi Presiden kepada Kepala Kepolisian Negara Indonesia melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, dan surat keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga adalah kredit usaha rakyat atau ingin mengajukan KUR. Instruksi Presiden juga meminta agar calon penerima kredit usaha rakyat atau KUR menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Hal itu sebagaimana instruksi Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan upaya agar peserta penerima kredit usaha rakyat menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan kredit usaha rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Yang kelima adalah izin usaha. Jadi kalau mau izin usaha, Anda harus mempunyai BPJS Kesehatan. Inpres terbaru juga mengharuskan masyarakat yang akan mengurus izin usaha untuk menyertakan syarat BPJS Kesehatan.
Presiden dalam aturan tersebut meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendorong kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati wali kota menerapkan kebijakan tersebut. Mendorong gubernur dan bupati atau wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Yang keenam adalah sekolah. Selanjutnya, aturan kewajiban menjadi anggota BPJS Kesehatan juga akan diterapkan di sekolah, baik sekolah di bawah Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan. Memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada suatu pendidik baik formal maupun non-formal di lingkungan Kementerian Agama merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada suatu pendidik baik formal maupun non-formal merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pelayanan publik yang mewajibkan harus mempunyai BPJS Kesehatan mulai dengan tanggal 1 Maret besok tahun 2022. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.